Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang akan Allah, kali ini saya ingin mengajak semuanya para pemirsa untuk membahas tentang sholawat sebagai bahtera Nabi Muhammad SAW. Sejen ini membahas kedudukan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah SWT. Kemudian juga membahas sholawat agar kita lebih tepat memahami makna, fungsi, dan kedudukannya dalam Islam. Dengan demikian, sejen ini diharapkan bisa lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami hal ini, insya Allah kita bisa lebih baik dalam melaksanakan ibadah, baik ritual atau mahdoh maupun yang non ritual atau ghair mahdoh. Juga tidak salah jika kemudian memanfaatkan sholawat untuk berbagai persoalan hidup, baik duniawi maupun ukhrawi. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu, sejarah kita sebagai manusia. Sebelum Nabi Adam ditunjuk sebagai khalifah, malaikat dan jin sibuk ibadah dengan bertasbih muji Allah. Di kalangan jin ada yang bernama Azazil, yang luar biasa bisa mencapai kedudukan tinggi secara malaikat di sisi Allah. Kedudukan tinggi di sisi Allah adalah kedudukan yang paling mulia, paling terhormat, paling bergengsi, prestisius. Siapa yang bisa mencapai kedudukan tertinggi di sisi Allah di antara makhluk Allah, dialah yang paling mulia. Sedangkan yang paling mulia adalah yang paling takwa. Mereka berlomba untuk menjadi yang paling takwa dengan banyak beribadah dan bertasbih memuji Allah. Oke. Ketika Allah mengangkat Adam sebagai khalifah di bumi, penduduk langit gempar. Keputusan ini membuat warga langit katakanlah bergejolak. Selama ini mereka rajin ibadah dan sudah mencapai posisi tinggi di sisi Allah. Tiba-tiba yang diangkat jadi khalifah bukan di antara mereka. Mereka yang merasa dekat dengan Allah itu merasa seharusnya di antara mereka lah yang diangkat. Meskipun kuasaan khalifah itu hanya di bumi, tapi penunjukan ini merupakan suatu penghormatan, penghargaan yang tinggi, kehormatan yang luar biasa bagi mereka jika dipilih Allah. Ya logikanya siapa yang tidak bangga kalau dipilih Allah jadi pemimpin sedunia, dipilih orang senegara saja bangga. Oke, kita lanjutkan. Namun demikian, malaikat taat saja ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam sebagai bukti pengakuan atau istilahnya baiat lah ya. Baiat terhadap kepemimpinan Nabi Adam. Nah, beda lagi dengan iblis. Dia menolak dengan alasan bahwa bahan baku iblis lebih baik. Iblis merasa lebih mulia dari Adam, juga merasa sudah di posisi tinggi secara malaikat, dekat dengan Allah, ma'rifat kepada Allah. Iblis merasa lebih layak dari Adam. Yang membuat iblis dengki kepada Adam tentunya adalah karena posisi tinggi di sisi Allah, posisi yang prestisius tadi. Iblis memberontak, menolak keputusan Allah yang memuliakan Adam di atas dirinya. Iblis minta izin untuk membuktikan bahwa Adam tidak lebih mulia dari dirinya. Iblis ingin buktikan bahwa Adam tidak lebih takwa dari iblis dahulu. Iblis ingin buktikan Adam tidak akan sampai pada posisi yang terhormat tersebut seperti dirinya. Iblis bertekad untuk menjegal manusia bisa sampai di posisi prestisius itu dengan berbagai cara. Allah legowo mengizinkan dan mengabulkan semua tuntutan iblis. Langkah pertama pembuktian itu, iblis membujuk Adam, dan iblis sukses. Terbuktilah kalau Adam sebenarnya tidak lebih takwa dari iblis dahulu. Namun, Adam beranak pinak. Boleh jadi nanti ada keturunannya yang bisa mencapai posisi tinggi itu. Oleh karena itu, iblis minta umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan Allah kabulkan. Ya, Adam gagal menjadi makhluk tertinggi saat itu. Adam jatuh ke posisi yang rendah, demikian pula anak cucunya. Dalam sejarah, memang kemudian terbukti
Hanya sedikit orang yang mengikuti para nabi yang membawa misi untuk mengembalikan manusia pada posisi yang tinggi di sisi Allah, hingga kelahiran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, kita dari ringkasan sejarah tadi kita tinjau kira-kira apa sih misi utama iblis dan kita sebagai manusia. Tentunya misi utama iblis adalah bagaimana agar kebanyakan manusia sesat, tidak sampai kembali kepada Allah, sampai pada posisi tersebut, karena ini yang jadi pokok masalahnya. Sebaliknya, visi manusia adalah bisa berada di posisi tertinggi di sisi Allah, dan tentunya misi utama manusia adalah membuktikan bahwa manusia bisa melampaui posisi yang pernah dicapai iblis. Kita sebagai manusia tentunya bisa memilih harus kemana. Apakah mengikuti misi iblis atau kita sebagai manusia harus konsisten dengan misi kita sebagai manusia. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana strategi Allah menghadapi iblis. Mungkin manusia itu makhluk yang paling kompleks, bersifat fisikal, material, dari tanah, tapi juga memiliki rohani yang langsung Allah tiupkan sendiri. Malaikat dan jin itu tidak demikian, sehingga wajar kalau Allah mewakilkan kepada manusia untuk mengurus bumi. Manusia lebih representatif dibanding makhluk lain. Kompleksitas itu yang menyebabkan manusia sulit memenuhi harapan Allah mencapai posisi prestisius di sisinya. Jika Allah tidak turun tangan, manusia akan kalah tanding dengan iblis dan pasukannya. Dan memang dalam sejarah sudah banyak terbukti. Allah yang menyayangi manusia, menolong manusia agar bisa kembali ke posisi yang tinggi. Allah menurunkan rahmat untuk menolong manusia, membersihkan manusia agar layak kembali menduduki posisi yang tinggi. Nah, inilah yang menjadi fokus kita, yaitu adalah rahmat Allah. Ketika Nabi Adam AS jatuh dalam dosa, Nabi Adam berdoa meminta rahmat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Demikian pula dalam kisah Nabi Nuh AS, Nabi Nuh sudah menyampaikan kepada kaumnya kalau beliau AS mendapat rahmat sebagai jalan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dia menguruskan rahmat dari sisinya, tapi rahmat itu disamarkan bagimu? Apakah kami akan memaksamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Demikian pula ketika mulai naik kapal, maksudnya Nabi Nuh membaca doa dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika Nabi Nuh menyuruh anaknya, Bismillahirrahmanirrahim, qala la asimal yauma min amrillahi illa ma rahim. Nuh berkata, tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmati olehnya. Jadi Allah menurunkan rahmat untuk menolong manusia, untuk menyelamatkan manusia. Para pemirsa, iblis terus menjegal manusia agar tidak bisa sampai kembali kepada Allah dengan selamat hingga hari kiamat. Banyak manusia masuk perangkap iblis dan memang iblis sukses menjalankan misinya. Dalam sejarah pra Muhammad SAW, misi para nabi tidak bisa dikatakan sukses. Jika hal ini dibiarkan, iblis akan makin sukses dan makin sombong. Allah terus mengutus para nabi dengan berbagai profil, tapi juga hasilnya tidak memuaskan. Ada profil nabi yang bisa mengatasi sihir, ada raja kaya dengan pasukan jin, ada yang bisa menghidupkan orang mati. Hasilnya juga tetap tidak memuaskan. Tapi misi kenabian juga harus dihentikan. Tidak mungkin terus diutus nabi sampai hari kiamat. Gagal lagi dan gagal lagi. Kuncinya bagaimana? Yaitu adalah
harus ada nabi yang jadi rahmat, yang langgeng sampai hari kiamat untuk menandingi iblis yang juga langgeng sampai hari kiamat. Sebab kalau tidak begitu, berapa kali pun nabi diutus akan kalah terus. Karena iblis memang jauh lebih berpengalaman. Pemirsa, rahmat Allah sebelumnya tidak langgeng sampai akhir zaman dan tidak terus-menerus online istilahnya. Bahtera Nuh misalnya, itu rahmat Allah yang berlaku pada zamannya saja. Nah, supaya langgeng, nabinya harus dijadikan rahmat. Sebab kalau hanya diberi rahmat seperti hanya Nabi Nuh tadi, begitu Nabi Nuh pensiun, udah putus. Kemudian kedua, Allah harus terus merawat dan menjaga rahmat itu setiap saat, tanpa henti. 24 jam sehari istilahnya. Sebagaimana iblis terus menjegal manusia tanpa henti. Kenapa? Supaya pertempuran seimbang. Ketiga, harus ada ikatan yang kuat berupa jamaah supaya tidak mudah dipecah belah iblis. Mengapa Allah tidak langsung saja tumpas tuh iblis dan pasukannya? Ya, nanti iblis bisa protes istilahnya, Allah licik. Kemudian yang kedua, tidak ada bukti sejarah kalau manusia bisa hebat, bisa mencapai posisi yang pernah dicapai iblis. Dan yang ketiga, Allah ingin buktikan bahwa meskipun manusia terus digempur iblis dan pasukannya, manusia tetap bisa menapaki jalan menuju Allah. Lalu bagaimana realisasi strategi? Pertama, supaya tidak terus-menerus mengutus nabi, diutuslah nabi yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Yang kedua, supaya rahmat langgeng, Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.